Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Project P5. Di sini kita akan menjelaskan apa saja yang akan kita lakukan di Project P5 kali ini. Di sini kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Zarani. Perkenalkan, nama saya Gali Pradityo. Perkenalkan, nama saya Wismata Syanata. Perkenalkan, nama saya Gusti Pratama. Perkenalkan, nama saya Rakatala. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hoir. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Ajeng Bawing Sani. Perkenalkan, nama saya Seba Pustadwisari. Perkenalkan, nama saya Jasmine Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Nasya Putri Maulida. Perkenalkan, saya Sira Aurelia. P5, apa yang dimaksud dengan P5? P5 budaya ikan lele adalah kegiatan proyek penggunaan profil pelajar Pancasila P5 yang dilakukan pada fase B. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan karakter generasi muda sesuai nilai-nilai Pancasila. Budidaya ikan lele merupakan kegiatan memelihara ikan lele termasuk memijah dan mendender untuk kemudian dijual. Budaya ikan lele memiliki beberapa kelebihan, yaitu pasarannya terus berkembang. Ikan lele merupakan spesies air tawar, daya tahan tubuh kuat, dapat dipelihara di media kolam berbahan terpal, beton atau tanah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budaya ikan lele diantaranya persiapan kolam, pembukaan dan pengampuran, penebaran bibit, pemberian pakan, perawatan, pemanenan, pembinaan lokasi yang tepat, pemilihan benih yang berkualitas, pengelolaan kesehatan dan kebersihan, monitoring dan evaluasi. Oke, jadi di sini kami bertiga akan menjelaskan apa saja tujuan dari P5. Kangkung digunakan sebagai aquaponik dan lele digunakan sebagai aquaponik. Jadi di sini tujuan dari P5 dalam kurikulum Merdeka adalah menciptakan siswa yang lebih siap menghadapi tuntutan dunia modern yang terus berubah. Lalu di sini ada tujuan kangkung sebagai aquaponik, yaitu untuk memenuhi syarat untuk dipeliharanya pada budidaya aquaponik menggunakan sistem dan media tanam yang sederhana. Tanaman kangkung pada sistem aquaponik mereduksi amonia dengan menyerap air buangan budidaya atau air limbah dengan menggunakan akar tanaman sehingga amonia yang terserap mengalami proses oksidasi. Sini tujuan lele digunakan sebagai aquaponik adalah efisiensi penggunaan air yang digunakan untuk pembibitan lele juga bisa digunakan untuk budidaya tanaman sehingga mengurangi kebutuhan air secara signifikan. Kotoran ikan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Kotoran ikan yang telah melalui progres biologis dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk pertumbuhan tanaman. Oke, jadi itu dia tujuan dibuatnya P5. Terus ada tujuan kangkung digunakan sebagai aquaponik dan tujuan lele dipakai sebagai aquaponik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan menyebutkan manfaat-manfaatnya. Berikut manfaat-manfaatnya. Yang pertama, Manfaat kangkung dalam hidroponik adalah menghemat pengeluaran, menjadikan lingkungan tampak asri, mengurangi polusi, membuat udara sekitar rumah lebih bersih, dan membantu meningkatkan kadar oksigen udara. Sedangkan manfaat lele dalam hidroponik adalah sebagai pengurangan pemakaian pupuk dan pestisida, meningkatkan kualitas air, waktu pembibitan yang lebih singkat, dan diverifikasi produk dengan menanam tanaman lain seperti sayuran dan rempah-rempah. terus yang kedua manfaatnya ada. Hidroponik merupakan cara budidaya tanaman dengan menggunakan air yang telah dilarutkan nutrisi yang dibutuhkan tanaman sebagai media tumbuhan tanam untuk menggantikan tanah. Konsentrasi larutan nutrisi harus dipertahankan pada tingkat tertentu agar pertumbuhan dan produksi tanaman optimal. Dengan budidaya secara hidroponik dapat dilakukan dalam ruang yang sempit. Media tanam dapat diatur secara vertikal. Pada tanaman hidroponik juga dapat memberikan kesan desain interior yang bagus dan menarik untuk digunakan sebagai hiasan di rumah. Teknik hidroponik adalah teknik bertanam menggunakan air media tanaman dan sebagai unsur hara mineral yang dibutuhkan nutrisi untuk tanaman. Kangkung yang diperbanyak secara hidroponik banyak mempunyai kelebihan selain lebih bersih dan teknik
konvensional. Lalu manfaat yang ketiga ada Ikan lele memiliki beberapa manfaat dalam sistem aquaponik, diantaranya efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan penggunaan pupuk dan pestisida, peningkatan kualitas air, waktu pembibitan yang lebih singkat, diversifikasi produk dengan menanam tanaman lain seperti sayuran dan rempah-rempah. sekian penyebutan manfaat dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk alat dan bahan, untuk alatnya itu solder, spidol, dan tang. Sementara bahannya adalah ember, kawat, jaring kawat, dan gelas plastik. Oke, jadi kita berdua akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat tempat lele, dan juga kita akan menjelaskan juga cara-cara agar bisa membuat tempat lelenya. Oke, yang pertama apa? Yang pertama, siapkan ember. Ember sebesar 50 liter. Terus habis itu kita juga menyiapkan jaring dan kawat. Lalu kita juga harus menyiapkan solder. Kita juga harus menyiapkan Lele. iya lele. Tanaman. Sekilo tuh kita belinya yang 8 ekor. Jadi 1 kilo dapat 8 ekor. Lalu Jadi, setelah itu ya setelah itu beli rokul dan juga bibit kangkung untuk ditanam. Oke, caranya yang pertama itu kita harus membolongi tutup ember. Jadi bolonginnya tuh kayak ini misalnya botol kita bolongin tutup ember. Lalu itu di pinggir-pinggirnya kita bolongin sebanyak 8 gelas. ya 8 gelas. Nanti kita gelasnya tuh bakal ditaruh di situ. Terus di tengahnya kita juga ngebolongin biar bisa dipakein jaring-jaring dan kita bisa lebih gampang untuk memberi makannya. Terus setelah itu untuk gelas-gelasnya itu kita kayak ngebolong-bolongin di bagian bawahnya gitu. Terus habis itu Setelah itu jangan lupa juga rokulnya dibasahin, ditaruh di nampan. Terus lalu ditanamin bibit kangkungnya juga. Nah, di sini untuk lelenya itu sebelum kita beli lele kita harus merendam dengan air. Nah, semalaman mungkin ya. Paling lama mungkin 2 hari atau 1 hari gitu. Tapi yang penting semalaman. Nah, di situ kita setelah sudah merendamnya kita harus ngebuang airnya. Setelah ngebuang airnya, kita mengganti air dengan yang baru, lalu kita baru cemplungin lelenya. Setelah itu apa lagi? Oh iya, beli kangkung yang udah jadi lalu dipotong atasnya. Yang dipakai tapi akarnya aja, terus direndam berapa lama ya? Nggak lama-lama banget sih. Cuma buat bersihin akarnya dari tanah. Terus habis itu ditaruh di gelas yang ada embernya, di ember yang ada gelasnya itu. Udah, yang ada lelenya juga. Nah, buat tipsnya juga kalau misalnya ngeganti air itu kita jangan semuanya diganti air. Kita harus mengganti airnya, kita sisain airnya mungkin kayak jangan banyak-banyak juga nyisainnya, cuman kayak mungkin sedikit aja tapi jangan terlalu banyak agar lelenya itu bisa beradaptasi lebih cepat. Oke, sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan menjelaskan hasil akhir dari proyek. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat memberikan solusi bagi peningkatan produktivitas dan efektivitas dalam menjalankan produksi usaha rumahan atau home industry, industri kecil dan menengah atau IKM, serta menghasilkan produk yang dapat mengatasi kesulitan dan masalah lingkungan sekitar dengan cara yang sederhana. Terus Rahul. Oke, di sini yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mempelajari tentang aquaponik, budidaya ikan lele secara lebih mendalam. Oke, sekian hasil akhir proyek kali ini dari kita berdua. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jadwal perawatan. Nah, untuk jadwal perawatannya itu kita di sini akan memberikan makan, mengecek ikan lele dan mengganti air. Seperti contohnya misalnya hari Senin
Itu kita sudah ditugaskan beberapa, yaitu Salma, Silva, dan Gusti. Nah, itu tugasnya itu untuk memberi makan dan mengecek ikan lele dan mengganti air. Untuk jamnya itu pada pagi hari jam 7.40 dan saat pulang sekolah pada jam 2. Lalu contoh selanjutnya ada Jasmine, Gali, dan Anasya. Itu dilakukan pada hari Selasa 10 September. Nah, tugasnya itu memberi makan dan mengecek ikan lele. Jadi untuk mengganti air itu enggak setiap hari ya guys. Terus habis itu untuk jamnya itu pada pagi hari jam 7.40 dan pada saat pulang sekolah jam 2. Ini dilakukan sampai tanggal 27 Oktober. Jadi pada tanggal 28-nya kita udah menyiapkan proyek kedua. Sekian, terima kasih. Menurut Ibu, apa pesan Ibu selama proyek ini jadi fasilitator? Oke, baik. Pesan dan kesan. Yang pastinya kesan Ibu itu sangat berkesan sekali. Apalagi di kelas 9C itu sangat excited. Ya walaupun harus ada intrik-intrik yang lain, tapi sangat berkesan sekali. Dari mulai pengerjaan proses awal, pengumpulan alat dan bahan, apalagi yang leleknya yang alhamdulillah masih bertahan, mudah-mudahan dapat panen juga ya. Pesannya mudah-mudahan kalian dapat merawat ya, apa yang kalian mulai, terus juga dapat kalian praktekkan di rumah. Jadi kalian belajar untuk menanam dan juga sebagai menernak juga. Jadi itu yang ingin Ibu sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari proyek P5 kali ini, kesimpulannya saya bisa lebih mendalami tentang rekayasa dan teknologi di kehidupan sehari-hari, dan juga kalau buat kesannya itu saya kayak lebih ngerasa lebih bisa untuk belajar tentang hewan kayak misalnya lele, terus habis itu kangkung, karena kita juga sekarang kan lagi sedang merawat lele sama kangkung. Kalau buat pesannya mungkin kita kalau misalnya mau beli lele itu bisa belinya, karena kalau misalnya kita beli lele lebih cepat itu mati terus. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Saya Sira Aurelia. Dari proyek P5 kali ini saya akan memberi kesimpulan. Di kesimpulan kali ini saya mempelajari, di P5 ini mempelajari tentang rekayasa teknologi. Gimana dengan teknologi di kesannya kayak di rekayasa teknologi ini tuh kayak pokoknya kayak tentang kemajuan dari perkembangan di dunia itu. Jadi misalnya kayak pertanian yang awalnya tadi pakai yang buat ngebersihin ngebersihin ladangnya itu pakai kerbau, dan sekarang pakai mesin. Nah ya pokoknya kayak gitu. Nah kalau kesannya sih di proyek kali ini lumayan gampang, lumayan susah. Kalau di pesan dari aku sih ya, kalau bisa beli lelenya jangan ini deh ya, jangan telat-telat biar nggak mati mulu. Nah jadi kesimpulannya tuh kita bisa kayak belajar lagi tentang proyek kali ini, yaitu rekayasa dan teknologi. Jadi kita lebih memperdalam materi itu. Terus buat pesannya tuh jangan suka keseringan ganti air buat lelenya. Simpulannya adalah menjadi tahu tentang adanya perubahan rekayasa dan teknologi dan adanya kemajuan rekayasa dan teknologi. Pesannya aku ngerasa sangat susah mempelajari ini, karena ini tentang rekayasa dan teknologi, jadi menurut aku susah. Dan pesannya jangan lupa nanti mampir di stand 52. Untuk pesannya tuh dari proyek kali ini, usahakan lebih banyak kegiatannya lagi. Untuk kesannya saya senang karena saya mempelajari hal yang belum saya pelajari. Kesimpulannya saya lebih paham dan tahu gimana rekayasa teknologi. Kesimpulan dari proyek P5 kali ini adalah saya bisa mendapatkan banyak wawasan sekaligus ilmu baru dari proyek ini.
yaitu bagaimana cara merawat lele sekaligus menanam kangkung. Kesannya adalah ini memberikan kesan positif bagi saya karena saya bisa mengetahui cara merawat lele sekaligus menanam kangkung dalam satu tempat sekaligus. Pesan saya adalah semoga P5 ini menjadi awal bagi siswa-siswa ini untuk mempelajari banyak hal. Bagaimana cara bertanam dan bagaimana cara merawat ikan. Sekian. Untuk proyek kali ini mungkin cukup menarik karena kita tahu cara membudidayakan lele sekaligus menanam kangkung dari biji sampai nanti tumbuh besar. Udah sih itu aja. Kesannya ya seru aja, seru. Bikin-bikin ember dibolong-bolongin dah. Itu aja sih. Pesannya ya jangan lupa mampir ke stand ini nanti kalau lelenya udah jadi. Katanya pengen bikin pecel lele tuh. Iya, itu aja sih. Siapa namanya? Nama saya Galih Pradityo, kece badai. Dari proyek ini saya belajar tentang rekayasa dan teknologi sama budidaya ikan lele ya. Ikan lele. Terus pesan saya ini bau amis pokoknya ikan, jangan sering-sering ganti air ikannya, nanti ikannya cepat mati. Udah gitu aja. Udah itu. Pesannya tetap semangat, jangan menyerah. Terus pesannya? Biasa aja sih. Kesannya biasa aja udah. Bau, capek. Yang saya pelajari pada proyek kali ini tentang menjaga ekosistem dan habitat hewan atau tumbuhan. Pesan saya sih untuk seluruh warga Indonesia untuk menjaga habitat atau ekosistem tumbuhan dan hewan. Ya kesan saya sih hari ini kayaknya mager. Udah, itu aja. Udah. Yang gue pelajarin tentang proyek kali ini, gue belajar tentang banyak hal, tentang cara budidaya lele, terus habitat lele tuh kayak gimana gitu. Kayak gitulah, tinggal lele, ngasih makan lele. Emang pesan saya mie ayam satu. Saya tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Terus kesimpulan sana, saya sangat senang untuk proyek kali ini karena ya senang lah pokoknya ketemu teman-teman. Pesannya itu kayak siswa diajarin untuk kalau pakai teknologi itu kayak jangan berlebihan, kayak menggunakan pestisida ke persawahan kayak gitu. Terus kalau kesan proyeknya kayak kurang menarik aja gitu ya. Terus kalau kesimpulan siswa ini proyek mengajarkan siswa untuk tentang rekayasa teknologi. Di proyek ini saya tentang ekosistem ini lele ya. Terus di proyek kali ini kayak lele itu kayak di kelas jadi bau tuh, jadi tetap semangat aja dari saya. Yang lu pelajarin apa? Yang gue pelajarin ini tentang budidaya ikan lele. Dan pesannya tetap semangat, terus berjuang. Penjelasan isi proyek P5 pada kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2. Halo, nama saya Sila Aurelia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih, Gal?